Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di sini dalam channel Wisika. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beda potensial, gitu ya. Kenapa beda potensial ini harus ada? Ya? Apakah itu beda potensial? Nah, beda potensial inilah yang menyebabkan terjadinya aliran listrik. Jadi nanti dia akan mengalir dari potensial yang lebih banyak atau dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Jadi nanti ada dua keadaan, di mana keadaan yang pertama itu memiliki potensial yang lebih tinggi dan keadaan yang kedua memiliki potensial yang lebih rendah. Nah, keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya aliran listrik jika keduanya itu dihubungkan dengan sebuah konduktor. Gitu, gitu ya. Jadi nanti ada bagian yang kelebihan muatan positif. Ketika di tempat tersebut kelebihan muatan positif, tentu saja muatan negatifnya lebih sedikit. Di tempat yang satunya lagi memiliki kekurangan muatan positif, sehingga muatan negatifnya lebih banyak. Jadi katakanlah salah satunya bermuatan positif karena muatan positifnya banyak, satunya lagi bermuatan negatif karena muatan negatifnya yang mendominasi. Nah, gitu ya. Kemarin sudah dikatakan di konten sebelumnya ya, bahwa arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tapi yang mengalirnya adalah potensial yang lebih rendah, yang negatif, yang mengalir menuju ke yang memiliki potensial lebih tinggi, gitu. Nah, itu terjadi barusan sudah dikatakan karena adanya beda potensial. Jadi berbeda potensi dari satu tempat dengan tempat yang lain, gitu. Nah, perbedaan potensi inilah yang menyebabkan terjadinya arus listrik. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti pemaparan dan penjelasan berikut ini. Nah, ini dia ya penjelasannya. Potensial listrik adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Suatu benda dikatakan mempunyai potensial listrik lebih tinggi, gitu ya, daripada benda yang lain. Lihat gambarnya ya, yang satu potensinya lebih banyak, lebih tinggi dibanding yang satunya lagi. Yang A lebih banyak, ya, tanda positifnya dibanding dengan yang B. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa benda A memiliki muatan positif lebih banyak daripada benda B, sehingga benda A mempunyai potensial listrik lebih tinggi dari benda B. Gitu. Diulang-ulang, tadi juga sudah dijelaskan ya, supaya lebih jelas ya. Kalau ada yang kesal gitu ya, ayo we diulang-ulang si bapak teh geus ngartos abinya ya. Bisi ada yang belum paham ya. Kalaupun ada yang sudah paham dengan hanya satu kali penjelasan, ya itu lebih baik ya. Dan ini penguatan aja supaya lebih kuat pemahamannya. Udah Pak, ngomong terus ya di situ terus. Oke. Apa yang dimaksud dengan beda potensial di situ juga sudah dituliskan ya. Beda potensial ini timbul karena dua benda yang memiliki potensial listrik berbeda, kemudian dihubungkan oleh suatu penghantar atau konduktor ya. Nah, dari situlah mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Oke. Nah, kemudian kita ke persamaannya ya. Kita ke persamaan beda potensial. Nah, ini dia beda potensial dilambangkan dengan V ya, V besar ya.
Kemudian ada W, itu adalah usaha atau energi. Dan kemudian ada Q, muatan listrik. Jadi beda potensial adalah banyaknya energi dibagi banyaknya muatan listrik. Jadi W per Q. Masih sangat sederhana ya rumusnya. Hanya pembagian saja antara usaha atau energi dibagi dengan muatan listrik. Ya. Ya sudah ya, kalau kita sudah paham apa itu tadi konsep beda potensial, kemudian ada rumus dasarnya ini ya. Kalau misalkan ada yang belum paham dan ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang kurang setuju, boleh kalian japri lewat WA atau lewat Telegram, atau kalian komen di bawah video ini ya, seperti biasa gitu. Oke ya, baik, kita gunakan persamaan ini untuk menyelesaikan sebuah persoalan soal. Itu ya. Ini dia contoh soalnya ya. Langsung kita baca. Untuk memindahkan muatan 4 kulom dari titik A ke titik B diperlukan usaha sebesar 10 Joule. Nah, gitu. Jadi ini yang diketahui apanya. 4 kulom itu berarti muatannya, Q-nya ditulis 4 kulom. Kemudian usahanya 10 Joule, berarti W-nya 10 Joule ditulis. Pertanyaannya, tentukan beda potensial antara titik A dan titik B. Jadi beda potensi antara muatan yang ada di titik A dengan muatan yang ada di titik B itu berapa? Berarti V-nya yang ditanyakannya. Ya sudah, masuk ke rumusnya, kemudian diganti hurufnya dengan angka-angka yang ada dalam soal. Gitu aja sih soal fisika biasanya. Ini soal sederhana ya, ini masih soal yang dibilang sangat mudah ya. Oke, kita masukkan ke dalam rumus atau ke dalam persamaannya. Jadi jawab P sama dengan W per Q ya. W itu usahanya 10 dan Q-nya muatannya 4 gitu. Jadi hasilnya adalah 10 dibagi 4. Hasilnya 2,5 volt gitu ya. Itu ya, semudah untuk dipahami. Nah, dari mulai tadi kita membicarakan mempelajari apa itu beda potensial sampai dengan contoh soalnya, mudah-mudahan bisa menambahkan suatu pengetahuan ya, dan kalian semua dimudahkan segala urusannya. Itu dulu ya untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.